Materi berikutnya yaitu aturan dasar dari penyajian gambar. Jadi yang sebelumnya kita udah tahu cara-cara penyajian gambarnya. Jadi ada beberapa proyeksi. Secara garis besarnya ada vektorial sama ortogonal ya. Nah sekarang ini ada aturan dasar dalam penyajian gambar. Apa aja? Yuk mari kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama itu ada penentuan pandangan. Nah, jadi untuk menggambar pandangan-pandangan sebuah benda, pandangan depan benda dianggap sebagai gambar pokok dan pandangan-pandangan lain dapat disusun seperti gambar. Nah, jadi ini ada gambar. Nah, gambar pokoknya itu pandangan depan ya atau tampak depan. Nah, kalau dari gambar ini ada 4 gambar. Di paling bawah pojok sebelah kanan itu ada gambar pandangannya V-nya isometri ya. Kemudian di atasnya ada pandangan depan, tampak depan dari suatu benda. Kemudian ada tampak sampingnya juga dan tampak atas. Jadi tampak depan ini sebenarnya gambar yang paling utama ya. Apalagi gambarnya itu gambar 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Nah, pandangan depan ini harus dipilih sedemikian rupa sehingga dapat memberikan bentuk atau fungsi benda secara umum. Dan jika pandangan depan ini belum memberikan gambaran yang cukup dari benda tadi, maka pandangan-pandangan tambahan perlu dibuat seperti pandangan atas, samping, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalau dari gambar depan yang ada di slide ini kan belum mencakup semuanya ya. Jadi kalau dikasih gambar depan doang bingung ini gambar apa gitu kan. Makanya di sini ada gambar tampak atas, samping sama gambar 3D isometrinya supaya gambar tersebut lebih jelas lagi. Berikutnya ada bahasan mengenai potongan atau irisan. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan potongan? Potongan di sini itu potongan gambar. Jadi biasanya dalam suatu gambar itu kan kita gambar nih, misalnya suatu benda. Nah, untuk menggambarkan bagian belakang suatu benda biasanya kan digambarin dengan garis putus-putus nih. Nah, kalau misalnya bendanya tuh rumit, terus ada core-nya, ada isinya, tengahnya tuh kayak gimana kan kita nggak tahu ya. Makanya dibutuhin yang namanya gambar potongan gitu atau cross section. Jadi tujuannya yaitu untuk memperlihatkan bentuk atau susunan bagian dalam dari suatu benda. Nah, ini ada gambar suatu benda. Gambarnya awalnya kan gabung gitu ya. Nah, kemudian ini kalau dari yang paling sebelah kiri, kita potong, ini ada cutting plan-nya. Misalnya kita potong di bagian tengah, gambarnya tuh seperti apa sih? Nah, nanti kita gambarkan di sebelah kanannya ini. Nah, ini ada yang sebelah kiri, paling atas itu dia gambar tampak atas. Nah, kemudian ada garis tanda panah nih. Nah, itu menggambarkan area yang mau kita potong gambarnya atau yang mau kita perlihatkan gitu kan. Ini bisa di tengah-tengah, bisa di seperempat dari bendanya gitu kan. Intinya ingin menunjukkan bagian dalam yang perlu dikerjakan oleh seorang produksi ya atau operator produksi gitu. Nah, ini ada tampak depannya dari suatu potongan gambarnya. Nah, ini full section view-nya kita gambarkan dengan arsirannya. Begitu. Nah, ini ada contoh berikutnya untuk benda silinder. Nah, kita misalnya bendanya yang digambar A, kemudian mau kita potong tengahnya di bagian B ya, kalau sini tunjukin sama gambar B. Nah, hasilnya itu digambar C, gambar potongannya. Jadi yang C sama yang D itu sebenarnya sama aja, cuman beda sudut pandang aja. Nah, kalau yang C ini dia gambarnya agak serong gitu, jadi ujungnya kelihatan. Tapi kalau yang D itu benar-benar 2 dimensi banget gambarnya, jadi bagian tengah-tengah dari bendanya ini yang terlihat. Nah, gitu.
Nah, kok yang diarsirnya nggak semua nanti kita pelajarin di materi berikutnya tentang arsiran. Untuk jenis-jenis gambar, potongan gambar sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada potongan penuh, separuh, potongan meloncat, potongan yang diputar, potongan berurutan, potongan sobekan, dan yang terakhir itu ada potongan penampang tipis. Nah, ini sebenarnya lebih ke cara-cara penggambarannya aja ya. Nah, ini potongan penuh. Artinya ini kalau misalnya kalian lihat bentuk 3D-nya, ada garis kayak bayangan gitu, terus ada tanda panah. Nah, itu area yang dipotong. Itu artinya potongan memanjang penuh dari ujung sampai ujung ya. Dan hasil potongannya itu bisa dilihat di gambar yang ada di sebelah kanan uh, gambar 3D-nya ya. Nah, ini yang untuk yang paling bawah itu adalah tampak atas. Kemudian ada garis potongnya. Nah, itu tuh dia motongnya penuh gitu maksudnya. Enggak setengah-setengah. Dari ujung sampai ujung lagi secara memanjang. Kalau ini contoh gambar potongan separuh. Jadi kayak ada bentuk silinder lagi nih, bentuk tabung. Tapi berongga ya tabungnya. Kemudian ada ini yang di sebelah kiri gambar. Paling kiri atas ada garis hayal ya kayak garis itu dia ngebentuk L. Nah, itu motongnya itu nggak sepenuhnya sampai bawah, tapi motongnya itu nge-L gini ya. Nah, itu seperti apa sih hasilnya? Hasilnya ada di sebelah kanannya. Nah, seperti itu hasil potongan gambarnya. Kalau yang di bawah itu gambar dua dimensinya. Ini tampak depan, jadi kelihatan gambar garis memotongnya itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini kemudian hasil dua dimensinya juga ada di sebelah kanannya. Ini untuk kotak yang di sebelah kanan juga sama, dia memotong ini kayak gambar biring ya, papilo block gitu. Ini dipotong sebagian, jadi nggak memanjang gitu, nge-L. Ya, nanti bisa dipelajari lagi lebih lanjut. Kemudian ada potongan meloncat, bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri. Ini ada bentuk 3D-nya, ada garis-garis garis potongnya ini nggak lurus itu, dia penuh full motongnya tapi zigzag gitu. Kalau dilihat di sebelah kanan ini ada tampak atasnya, dia garisnya lurus kemudian zigzag gitu untuk ngambil potongan dari lubang yang di bawahnya. Jadi nggak lurus ngambil gambar potongannya karena kalau lurus nanti lubangnya yang kecil ini nggak nggak kelihatan detail potongannya seperti apa, bagian tengahnya tuh seperti apa. Nah, ini kalau yang ini tuh potongan yang diputer. Jadi kalau bendanya diputar terus dipotong di section AA ini notasi potongan itu akan seperti apa sih hasilnya gitu. Nah, kalau ini tuh potongan berurutan. Jadi kayak misalnya contoh benda di sini ada section AA, BB, CC, dan DD. Itu artinya kita ada mau kasih lihat gambar di ada 4 potongan, berarti potongan A, B, C, sama D. Itu seperti apa sih? Nah, gitu. Karena kan bendanya sendiri kan diameternya beda-beda nih. Ada yang kecil, ada yang gede gitu kan. Yang BB-nya lebih besar dari yang AA. Terus detailnya pun juga beda. Untuk bagian A itu ada cowakannya gitu kan sebelah kiri, sedangkan yang BB ada 2 cowakan gitu. Nah, terus kalau yang DD cowakannya di atas. Nah, ini untuk ngasih tahu part-part tertentu dari suatu benda secara detail itu adanya gambar potongan. Nah, potongan ini nggak mesti hanya satu potongan aja, bisa berurutan seperti ini. Nah, kalau ini potongannya potongan sobekan, jadi eh, nggak rapih lah istilahnya cara memotongnya gitu. Tapi ini tuh sebenarnya maksud dan tujuannya untuk memberikan apa ya detailnya gitu kan dari sembarang dari suatu benda. Ini tuh kayak gambar kalau saya lihat sih kayak gambar flank ya, flank gitu. Nah, ini tampak atas sama sampingnya juga udah ada dari suatu benda. Nah, ini yang terakhir itu potongan penampang tipis. Jadi misalnya ada benda-benda tipis itu dia biasanya dipotongnya itu cara gambarnya dia nggak di arsir ya, tapi
langsung di blok warna hitam gini potongannya, cara penggambarannya. Nah, ini gambar 8.14 itu sebenarnya ini gambar besi ya, besi U. Terus dipotong di tengah, kan karena platnya tipis, jadi ya udah sama aja dia bagian ujung depan sama tengah tuh sebenarnya sama. Dan karena tipis, jadi nggak diarsir. Karena itu kan tebalnya cuma berapa mili, jadi bold warna hitam semua kayak gini garisnya. Nah, yang bar 8.15 ini juga potongan siku ya, lembar siku. Oke, next. Nah, dari semua gambar potongan ada bagian benda yang nggak boleh dipotong. Nah, bagian benda-benda seperti rusuk penguat tuh nggak boleh dipotong dalam arah memanjang. Jadi dia harus melintang. Dan ada benda-benda seperti baut, paku, pasak, poros, dan lainnya yang tidak boleh dipotong dalam arah memanjang. Seperti itu. Untuk referensi buku masih menggunakan buku yang sama dengan materi sebelumnya. Jadi teman-teman benar-benar bisa baca buku yang ini ya, karena hampir semua materi saya diambil dari buku ini. Oke, nanti lanjut ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.